tiga ketemu mas. Kamera ini. yang bincang hal-hal yang sekiranya bisa menjadi obrolan makna dengan eksistensi orang yang ada di ya. Dan di kesempatan ini sudah hadir tepat di sisi kanan saya, ini tulang saya, dia merupakan sehat ribuan bos sedangkan yang ada di tengah Pak Skandar dua yang dan di ujung sana saya juga Bapak Denny Bolan, Sekretaris Raja Sunang. Selamat malam, Mas. Ini mengingat ini baru edisi pertama, jadi biasalah banyak penyesuaian yang pastikan bahwa media ini bisa memberi sumbangsi yang positif lah, minimal pengetahuan yang bisa didapat sobat bakat Papua yang mengikuti. Jadi karena ini awal, biasanya kalau orang bakat kan banyak acara-acaranya kan dibuat dilaksanakan. Biasanya kalau di Natal di luar ada acara atau kalau dilakukan ke masyarakat pulau ya. Dan itu yang di awal tahun ini kalau saya lihat kurang lebih sejak lahir dan dewasa di tanah ini, mungkin di awal tahun kebanyakan orang Batak entah di Punguan ataupun mungkin di level yang lebih besar, misalnya pulang masyarakat Batak provinsi menyelenggarakan Bona Tahun. Nah, banyak kan sebenarnya kita harus lakukan, tapi di sini kita tidak tahu seperti apa sih sebenarnya Bona Tahun itu kenapa bisa dilaksanakan. Berkaitan dengan adat istiadat. Apakah Bona Tahun ini menjadi semacam ulaun atau sesuatu yang memang secara adat yang murni, atau ini merupakan sudah semacam modifikasi dari adat yang lain gitu. Mungkin Pak Stanggang bisa berbagi dengan kita berkaitan dengan hal ini. Secara esensinya. Baik, terima kasih untuk semua orang Batak. Saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Tempat kita lebih baik dari segi kehidupan bermasyarakat atau kehidupan ekonomi lebih baik dari tahun ketiga. Amin. Harapan kita. Amin. Baik, kalau kita berbicara masalah tahun baru,
Iya. tahun baru bagi orang Batak, apakah itu adat atau memang itu Kebiasaan. suatu kebiasaan yang sudah dimodifikasi, kira-kira Ya. begitu ya. Iya. Nah, kita harus berbicara dari awalnya. Hmm. Jadi sebetulnya berbicara masalah tahun baru, apakah itu kebiasaan, kita harus membedakan Iya. apa itu sebetulnya kebiasaan, apa itu adat, dan apa itu. Ada 3 unsur yang bagi orang Batak, ketiga-tiganya itu adalah merupakan kebiasaan, tapi ada kebiasaan yang tidak bisa jadi adat. Oh, ada ya. Ada Contohnya? kebiasaan itu. Salah satu contoh, kalau ada orang Batak bertemu 2 anak muda, contohnya bertemu 2-3 orang, Ya. lalu ambil gitar nyanyi, itu kebiasaan yang timbul, boleh dibilang di lapo-lapo atau di tempat-tempat biasa, Ya. atau kebiasaan pada zaman nenek moyang kita. Ada kebiasaan anak-anak muda di saat bulan terang bulan purnama contohnya, mereka anak-anak muda kumpul di halaman, lalu bicara di situ, apakah itu masalah bicara cinta, pekerjaan dan lain sebagainya, membicarakan orang lain dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa jadi adat. Nah, kebiasaan yang bisa menjadi adat itu adalah merupakan sudah menjadi norma, kebiasaan itu hidup. Kebiasaan yang hidup bagi masyarakat dan bisa menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat. Itu Adat. Nah, kemudian adat ini setelah dinormakan, Ya. adat itu setelah dinormakan, kemudian dibuat pembatas. Ya, ada batas-batas adat itulah yang disebutkan, dan itu nanti akan mempunyai sanksi. Ya. Ya, norma-norma itu mempunyai sanksi, kebiasaan-kebiasaan yang dinormakan itu mempunyai sanksi. Itu yang disebut hukum adat. Kalau orang Batak itu bukan hukum adat, Istilah. uhum. Karena orang Batak itu pada umumnya bilang K itu susah. Ya. Ini Moyang kita zaman dulu itu K itu susah. kita kan di suku Batak ada 5 etnis ya. Ya. Nah, yang disampaikan lain tadi ini lebih ke konteks Batak Tobaka atau memang ini menjadi referensi kalau informasi yang tadi itu? Jadi kita definisikan dulu. Ya. Definisikan dulu. Apa itu kebiasaan? Apa itu adat? Ya. Nah, adat ini adalah suatu kebiasaan yang berulang-ulang hidup di kalangan sekelompok masyarakat dan itu disakralkan, ada gunanya untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita berbicara masalah etnis, Ya. orang Batak, kita ada 5 ya etnis Batak, dan di masyarakat yang 5 ini, ya toh, ada kebiasaan sekalipun itu dinormalkan, ya toh, tetapi ada perbedaan. Tetapi tidak seutuhnya bahwa sebetulnya adat ataupun kebiasaan yang sudah menjadi tatanan, bisa jadi tatanan hidup bagi sekelompok masyarakat itu, Ya. tidak jauh beda. Di antara 5 etnis ini hanya beda-beda sedikit, ya, baik dari sisi bahasa, ya, sisi perlakuan, terus tatanan bermasyarakat, gitu. Nah, ini sebetulnya kita harus mengakui bahwa di zaman nenek moyang kita itu dulu adalah orang-orang yang pintar sebetulnya. Lalu kita di dalam keturunan nenek moyang kita itu dibuatlah di situ ada bahasa yang difilosofkan. Ya. Opu tanah jolo martuko salagut dipenuhkan di perjolo urutoran yang kita pempuli. Artinya apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kita ikut sekarang. Dan apabila itu sudah dinormalkan menjadi ada sanksinya apabila tidak dilakukan, itu menjadi hukum adat. Ya, dalam adat Batak itu ada uhum. Uhum ini ada 2. Ya, zaman nenek moyang kita itu mengulas ini
kalau menurut saya setelah saya banyak pelajari bahwasanya umum itu adalah satu hal aturan yang tidak bisa dilangkahi, disakralkan. Nah, umum itu bagi orang Batak ada dua. Satu, umum horizontal. Itu umum horizontal dan umum vertikal. Nah, umum horizontal itu apabila ada pelanggaran dari kebiasaan yang sudah dinormalkan, ya, itu akan dibicarakan oleh tetua adat. Karena itu interaksinya kepada sesama. Nanti mungkin dia dikeluarkan dari adat Batak, atau menjadi dikucilkan istilah sekarang, atau mungkin nanti dia di dalam pelaksanaan ada dia sudah tidak diikutkan, itu horizontal. Yang kedua yang berkaitan yang vertikal itu tadi? Yang vertikal itu nah kalau yang horizontal itu biasanya dilaksanakan dulu nenek moyang itu menyatakan itu ada tempat wadah untuk itu dinyatakan parkisingan. Parkisingan itu sekelompok orang tetua adat yang di situ menentukan apa hukumannya secara horizontal. Hukum AHA. Hukum AHA, nah boy si dikasihkan sama si pelanggar. Nah, kemudian kalau sudah masuk di dalam tatanan hukum vertikal, itu akan dibawa ke Partokoan namanya, Partokoan. Partokoan ini adalah satu tempat yang di situ semua raja bius namanya. Jadi raja kalau yang tadi yang hukum horizontal itu ke itu masih sekelompok. Nah, contohnya marga di situ. Itu nanti karena dibawa tadi ke Parkisingan. Nah, disitulah dibicarakan. Nanti di situ ada orang bilang dia anggap saja tidak ada, atau memang dia ada tidak boleh diikuti dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemudian kalau sudah sampai ke Partokoan, berarti ini adalah umum yang harus dilaksanakan dengan berat, hukuman berat. Hukuman berat ini biasanya pihak keluarga menyerahkan. Kemudian raja-raja adat menerima. Lalu di situ diserahkan kepada, kalau zaman dulu itu ada si Pasu Bulun. Si Pasu Bulun ini biasanya bawa daun sirih. Nah di situ dia ditonggokkan, didoakan, bertonggo di situ. Nah pada zaman nenek moyang kita dulu masih dekat kepada Tuhan. Apa yang kita ucapkan dengan hati, niat dan memang ketulusan itu dengar. Ada orang contohnya, kami mohon ya Tuhan supaya dia jadi begini, dan itu tidak mustahil ada yang nyata. Apakah memang itu memang aja dia atau memang sudah dia terima sendiri. Nah, kalau kembali ke tadi, untuk konteks Bona tahun ini, dia dikategorikan di yang ranah yang mana ini? Apakah dia seperti tadi sampaikan kan ada kebiasaan, ada adat itu sendiri, dan ada hukum adat. Nah, dia ini sebagai acara yang sering kali dilakukan oleh orang Batak, baik yang mungkin masih ada di kampung halaman sana, Bona Pasogit, ataupun yang mungkin sudah di perantauan. Nah, dia lebih dekat di area yang mana atau di bagian yang mana? Jadi sebetulnya ini di seluruh dunia terjadi. Kelompok-kelompok manusia di seluruh dunia. Saya dulu itu bicara dengan orang Belanda yang kebetulan dosen. Orang Belanda ini pastor, dia bicara. Itu di seluruh dunia ada. Dan kalau itu yang ke Batak itu mayoritas itu seolah-olah kebiasaan dan adat dari Timur Tengah. Kalau kita berbicara baca Alkitab, contohnya Abraham anaknya siapa, lalu ini menjadi turunan Lewi, ini turunan Daud, ini seperti itu. Nah, di Batak juga begitu. Maupun Tanah Jolo, Raja Batak, anaknya ini, dan marga itulah sekarang yang dibawa, contohnya Parna, Poparan Raja Naya Baton, contohnya. Terus ada Tuan Timang Arna, ada ini. Jadi sebetulnya nama nenek moyang kita itu menjadi warisan ke kita dan kita tidak bisa menghilangkan itu. Nah kalau Siagian
nenek moyang kita yang bernama Siagian itu turunannya itu jadi Siagian sampai sekarang. Nah ini sebetulnya dari Timur Tengah. Nah, ini Bisa apa ya istilahnya? Bisa, Enggak. Nanti arahnya. iya. Tapi yang pada prinsipnya yang disebutkan ada bahasa biasanya yang kita dengarkan itu silsilah. Orang Batak dia bilang taroko. Ya. Dan dari sinilah ada filosofinya. Dari marga ini dibuatlah satu norma. Norma ini diumpamakan menjadi 3 batu tempat duduknya tuh yang disebut tugu. Nah, disitulah sebetulnya ini siapa, ini pihak apa. Ada 3. Nah, kenapa 3? Gitu. Kalau dia batu tugu itu 3, belanga yang di atasnya dia akan tidak goyang. 4 akan goyang. Lebih dari 5 juga akan goyang. Berarti seperti meja inilah ya, kakinya 3. Jadi ada 3. Jadi dia memang kalau 3, belanga apapun yang dikasih masuk ke situ zaman sekarang sudah besi. Zaman nenek moyang kita itu dari di tangan dia, ya. Itu dikhawatirkan kalau tak pecah. Tapi balik lagi, Lai, maksudnya yang disampaikan Lai tadi kan, nah kapan kira-kira artinya kebiasaan, kalau ini kategorikan sebagai kebiasaan dengan orang Batak untuk melakukan pesta Bona tahun itu, kira-kira di era atau di fase apalah sampai ini dilakukan. Jadi ini sebetulnya kalau kita berbicara ini kebiasaan, boleh dibilang ya kebiasaan. Kalau ini sudah dibilang merupakan suatu adat yang dinormalkan, ya menurut saya ini nggak bisa. Bukan tradisi. Tradisi itu bahasa sudah bahasa intelek itu, ya. Itu namanya tradisi. Itu bagian dari kebiasaan, ya ada sampai hukum adat. Itu namanya dikumpulkan menjadi tradisi. Nah sekarang kita berbicara masalah tutup tahun. Ya toh. Zaman dulu dihitung, orang Batak menghitung. Artinya semua anggara borapati apa segala macam sampai 12 bulan. Nah, di 12 bulan ini perjalanan hidup bermasyarakat, hidup dan kehidupan ada di langkahi, dijalani selama 12 bulan. Kan gitu. Nah, ada kesalahan. Ya toh? Ada yang salah. Ada yang membuat kesalahan, ada yang memaafkan, gitu. Jadinya tadi di dalam tatanan hidup Batak itu yang ada 3 unsur itu. Disitulah disebut dongat tubuh, hula-hula, buru. Siapa yang bersalah kepada ini dan kapan itu bisa dimaafkan? Momennya di penghujung tahun. Penghujung tahun itu. Nah, kita berbicara sekarang. Ya pada umumnya, buat Natal, Natalan. Berarti nanti tidak ada lagi acara tahun. Ini sebetulnya hal yang disatukan. Disatukan. Ini hal yang berbeda, sangat berbeda. Ya, kalau kita berbicara tahun baru, ya, nenek moyang kita dulu itu, ya, menyucikan diri terhadap sesama dan peputar mulai jadi. Kalau saya sudah dimaafkan oleh hula-hula, saya di buru kita memaafkan kita, dongat tubuh kita saling bermaafan, ya, itu Tuhan dalam menjalani ke depan, peputar mulai jadi buru memberikan kemudahan, kelancaran. Ya. Nah kemudian masuklah agama. Masuklah agama. Yang kebetulan Yesus lahir di penghujung bulan tahun 12 tahun itu. Maka 12 bulan itu, maka sebetulnya ya, orang Batak itu sebetulnya kalau di sana hampir kira-kira disatukan. Ya. Jadi orang Batak itu biasanya salaman di gereja, tapi tidak ke rumah-rumah. Kalau Natal. Kalau di tahun baru itu seolah-olah itu disakralkan tahun yang baru itu untuk memaafkan dan memohon ke depan. Itu makanya. Jadi sebetulnya, nah sekarang kita di perantauan ini kita melangkah yang efisien. Melangkah kepada arah yang efisien. Ya sudahlah, kita dengan kesibukan masing-masing
Ya sudahlah, bertemu sekali ya pada waktu kalau kita buat nasab dalam satu bulan marga, ya di situlah kita saling bermaaf. Atau juga tidak jawab. Hal ini sebetulnya kalau kita mengatakan itu ada atau kebiasaan, ya Pak. Ini sebetulnya sudah dirangkum dari kebiasaan, ada dan ada hukumnya. Ada hukum. Ada hukumnya. Kalau saya bersalah kepada budak-budak saya, Ya. ya Pak, juga pada tahun hidup saya tidak datang minta maaf. Hukumnya itu ada. Kalau orang Batak bilang dimurakai, bilang ini istilahnya disumpahi. Oh. Ya toh, itu kan sudah menjadi hukum. Ya toh, hukum. Nah, sebetulnya di sini sudah berbeda dari situ semua. Makna daripada akhir tahun itu dirayakan oleh orang Batak sebesar-besarnya. Ya toh. Saling memaafkan kepada sesama dan percaya secara umum, percaya kalau dia sudah dimaafkan oleh budak-budak, maka dia ke depan lebih baik dari tahun yang telah lalu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Bona tahun atau istilahnya perayaan ini lebih kepada momen yang dibuat untuk memperbaiki hubungan, baik sesama seperti tadi yang disampaikan, hula-hula, buru, dengan tubuh. Itu yang horizontal. Nah, kaitannya karena itu dilakukan di penghujung tahun atau di awal tahun dengan harapan ketika semua hubungan ini sudah baik, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan agar kiranya tahun ini, tahun yang baru itu bisa dijalani dengan kita baik. Oke, tapi ngomong-ngomong Tulang mau minum apa, datang ke rumah Batak Papua ini mau dibikin minum apa? Aku capek sama dengar Pak. Iya. Karena tujuan saya. Tapi kita jadi punya referensi ya kan. Jadi tahu. Jadi tuh apa? Saya teh manis saja. Boleh. Saya kita kopi. Kopi. Lain juga teh manis. Coba ada mainkan. Ya lama-lama. Nah, kalau itu kira-kira yang menjadi filosofinya lah. Nah, kita mungkin saya tanya ke Tulang karena kan Tulang ini sudah kalau tadi kita sempat bicara generasi lah ya, generasi orang Batak mungkin yang pertama, tapi bukan dalam konteks bahwa Tulang ini yang pertama dari sini, bukan dalam konteks itu, tapi orang tua pertama datang di Manokwari, Tulang ada dan eksis sampai sekarang. Dalam perjalanan dari masa kecil, mungkin kira-kira yang masih terbayang dalam interaksi baik itu mungkin di tingkat penguan ataupun di yang lebih luas, ada tidak punya pengalaman atau hal-hal yang mungkin kayaknya Bona tahun yang ini, atau mungkin ada hal apa yang mungkin menarik untuk bisa dibagikan lah buat kita. Jadi baik, saya sampaikan memang betul yang bilang Bapak Rena tadi, moderator, bahwa saya ini kebetulan orang tua merantau ke Manokwari dan menikah dan lahirlah saya. Ya. Jadi kebetulan ibu saya dari luar, bukan suku Batak, tapi sudah dibikin marga. Apalagi posisi saya gini kan, artinya sudah yang tadi dibilang Pak Stanggang, jadi kaget-kaget juga. Oh begini rupanya. Jadi terima kasih Pak Stanggang sudah sampaikan, jelaskan. Memang waktu pertama Bapak datang kemari di Manokwari ini, kita artinya Itu saya kira-kira tahun berapa tuh Opung datang tahun 68. Kebetulan saya lahir 69. Jadi mereka orang Bapak datang dengan ke sini. Jadi Bapak ketemu jodohnya Mama di sini di Manokwari. Jadi Mama datang dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Tarantoraja, ketemulah Bapak di Manokwari. Dan di Manokwari waktu itu saya lahir dan keluarga kami pos-pos ini
toga naik pos-pos kami ada 7 marga. Hmm. 7 marga yang tadi dibilang Pak Stanggang, 7 marga itu yang nanti saya jelas yang lanjut ke Pak Stanggang tadi bilang masalah tungku. Jadi 7 marga itu kami naik pos ada 7. Sumeang, Tauruk, Semanung Kalit, Marbun ini ada 3 toga Ruman Gaol, Banjar Nahor, baru Ruban Batu, terus terakhir Sebagariang. Nah, Sebagariang yang paling tertua di kumpulan kami naik pos-pos. Jadi dalam perjalanan itu ke Manokwari, oh ya, mari silakan Adi. Aduh, cepat juga ya. Ini yang begini boleh kami Resto Batak ya. Memang luar biasa. Terima kasih Adi, terima kasih. Kita minta Bapak ini langsung BTL Bapak kita ini. BTL, Batak tembak langsung. Jadi saya lanjut lagi. Kebetulan 7 marga ini masih sedikit. Malah bukan sedikit lagi, malah kayaknya belum ada yang itu yang tadi Di tahun 60-an, 88 ya 70 ya belum ada. Terus terakhir di tahun 80-an ada keluarga dari 7 marga ini ada kumpul. Kebetulan Bapak lah yang dituakan. Jadi Bapak inisiatif mengumpulkan keluarga-keluarga semua yang merantau. Jadi terjadilah kita yang namanya hubungan toga naik pos-pos. Jadi dalam perjalanan itu kebetulan ada dari marga lain tapi nikah sama perempuan naik pos-pos. Jadi kumpul semua jadi eksis lah tahun 90 lah. 90-an ya, baru iya, pengumuman toga pengumuman. naik pos eksis lah Iya, secara betul. keseluruhan ya. Lengkap Iya. artinya ada hula-hula, ada buru. Iya. Jadi yang tadi dibilang saya sambung lagi dengan apa disampaikan oleh Pak Stanggang tadi yang 3 tunggu itu. Jadi pertama itu manat mardungan tubuh. Ya artinya 7 marga inilah yang saling melihat manat. Ya saling membagi rasa suka maupun duka. Elek Marboru. Elek Marboru ini pihak kami perempuan yang nikah sama marga lain. Jadi kita harus juga merayu dia untuk masuk bergabung dengan kami, kumpulan kami naik pos-pos. Terus Somba Marula-ula. Nah, marga lain ini kalau lihat kami ini yang 7 marga ini sama Ito lah. Ya. Ito perempuan kami dia harus Somba kita ini yang 7 marga ini hormati ya. Jadi dalam perjalanan itu terus terbentuklah hubungan kami toga naik pos-pos. Terus artinya dengan berjalannya waktu bertambah. Tadi yang disampaikan tadi Pak moderator tadi sampaikan apakah kita di naik pos-pos ini bona tahun ini atau bagaimana? Itu tadi pertanyaannya kan. Kebetulan kami ini ada dua beda dataran Pravi. Oh, karena wilayah ya. Wilayah. Jadi yang ada di kota dan ada yang di Pravi. dataran Pravi. Jadi mereka juga ada buat sendiri arisan di tiap bulan mereka ketemu dan kami di kota juga demikian. Cuman bagaimana untuk menyatukan suka maupun duka? Ya kita diskusi dengan keluarga di dataran Pravi, mereka sudah kita mau tahu kapan gitu kumpul-kumpul kita. Jadi kebetulan kami di kota ini jadi tuan rumah Untuk tahun ini. dan kebetulan kami disediakan sama tuan rumah Batak Papua untuk tanggal 3 Februari. Ya, nanti yang Ya. itu dibahas berikut. Ya artinya kita pada kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih buat tuan rumah Batak Papua yang sudah bersedia untuk kita bona tahun. Jadi dalam bona tahun itu artinya kita sama-sama yang itu untuk memeriahkan acara itu atau bagaimana untuk acara itu akan
terjadi atau akan Semuanya dilaksanakan, berkontribusi. semuanya berbetul, semuanya berkontribusi, maupun hula-hula, maupun boru, maupun bere. Di situ kita sama-sama untuk yang tadi disampaikan oleh Mas Tanggang, melepaskan bahwa tahun 2023 ini kita sudah telah memasuki di 2024. Semoga kita rukun semua di lingkungan kami dari pos-pos. Nah, mengenai menu acara, nah di situ kan kita Nanti ditahan dulu. Menu-menu Oke, acaranya mari ditahan kita minum dulu, Pak. Ya. Aduh, minum dulu. Minum Aduh, dulu. santai dulu. Aduh, saya serius sekali kita. Tapi ada yang menarik, berkumpulnya orang tua kita dulu mungkin dan tahun 80-an, 90-an atau bahkan mungkin ada yang lebih awal. Dan kebiasaan atau mungkin apa tadi disampaikan bahwa ini sudah mungkin bisa menjadi adat juga. Bayangkan berjalan berpuluh-puluh tahun dan itu masih ada sampai saat ini. Berarti kalau menurut pandangan saya, berarti kalau itu dilakukan berarti mungkin ada sesuatu yang artinya memang ini menjadi penting. Bisa dengan alasan tadi penjelasan di awal bahwa momen di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, saling memaafkan, membangun hubungan yang lebih baik, dan juga berdoa bersama-sama memohon agar di tahun yang baru ini. Tapi kalau saya flashback melihat masa kecil saya dulu, artinya bahwa oh ya kadang juga kan kita sering itu dijajarkan di depan untuk mungkin ya ada yang manortor, biasa kan begitu, atau mungkin ada penampilan lain yang bisa disuguhkan untuk keluarga yang hadir. Tapi seringkali kan itu perlu untuk dipersiapkan. Nah, mungkin kayak Nenggolan. Kalau di Punguan Raja Sonang seperti apa dalam mempersiapkan Raja Sonang tanggal berapa? Melakukan 20. Sampai sejauh ini persiapannya seperti apa? Tapi terlalu resmi sekali. itulah Iya. Jadi saya berangkat dari arti 5 tahun. Ini perspektif generasi keberapa ini? Ini saya di milenial saja. Oh, di milenial. Kalau Bapak ini kan karena memang langsung Dari Pasogi langsungnya. betul Bapak kita. Tidak, yang langsung udah berakar rumput di Bonapasogi. Oh, Kita dari yang sudah di perantauan. Nah, sebenarnya kita harus tahu. Tapi sebenarnya Bonatown itu kalau di Indonesia kan apa? Lepas sambut atau apa sebenarnya? Iya. Gue lupa. Tanya-tanya. Bona. Sebagai generasi yang milenial sekarang katanya Bonatown lepas sambut sama. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia lepas tahun 2003, sambut tahun 2004. Ini sebetulnya kalau orang Batak itu. Tapi bukannya kalau bahasa Batak Bona itu apa? Bona itu adalah Awal. Jadi biasanya seperti saya sudah bahas bahwa boru biasanya atau yang lebih muda biasanya sungkem, kalau istilah di Jawa, kalau Batak itu marsopa, untuk meminta maaf kepada yang lebih tua. Nah, kalau di dalam sisi adat Batak itu ada 3, yang lebih tua juga ada yang marsopa kepada yang muda, berarti dia pihak. Nah, kalau kita yang nomor tubuh di dalamnya itu seperti lain Sihar tadi bilang itu ada 7 marga, itu melihat dari ketuaan. Ya, yang muda minta maaf kepada yang lebih tua. Nah, di saat mau ngetahui saya pikir begitu. Ya, nanti saya lanjut dulu nanti begini Mas. Ya, kan begitu kan. Jadi Perspektif milenial. Ya. Lepas sambut itu adalah di tahun 2023 contohnya kita di situ kita pas segala di tahun 2023 dan kita buat agar di tahun berikutnya kita tidak
mengalami yang sama di tahun 24. 2024. Ya. Terus kalau masalah dari Natolut tadi sebuah margula-gula seperti yang sudah dijelaskan Pak sekarang, kalau dibilang ini kebiasaan dan sudah dimasukkan, saya rasa itu orang Batak sudah bisa mengikuti itu masuk di kebiasaan jadi adat gitu ya, karena ini turun temurun sudah mungkin dari nenek moyang Iya. sampai generasi, dan itu tidak akan hilang lagi nanti yang sembah margula-gula. Dan nah sembah margula-gula ini di mana, khususnya di kita orang-orang Batak atau wadahnya di awal dengan di akhir tahun inilah dilaksanakan ini, karena kita ini kan di perantauan ini kan tidak satu kampung, tidak satu nenek, tapi karena tadi sudah jauh dijelaskan standar. Terus kalau masalah persiapan kami sebagai organisasi untuk dapat sama atau ulang tahun, saya rasa sama ya semua orang Batak kan. Semua hubungan melaksanakan persiapan, contohnya seperti yang tadi Pak Siani mengingat masa kecil dulu ada dikasih berdiri di depan, dan itu pasti ada. Kita sekarang tadi juga kita ada pas latihan di Sahara, kita suruh nortor lagu ini kamu begini ya. Nah, ada persiapan sejauh ini, persiapan kita sudah salah satunya kita menghubungi Papua. Oh sama kita. Memang. Rumahnya sama, ya? Tempatnya sama ya. Jadi kita di sini tanggal 20. Nah, terus persiapan kita ya dari latihan sudah 2 minggu ini kita latihan persiapan pujian ke KOR maupun di bola, kita tetap ada persiapan maupun di acaranya maupun di konsumsi. Kalau di konsumsi mungkin kita langsung bertapa ya. Itu pengen saya. Kalau yang Jadi itu hal-hal yang mungkin lebih teknis lah, artinya persiapan untuk acaranya ya. Nah, tapi kan di satu sisi juga kita kadang buat acara, pasti kan ada banyak hal-hal lain yang di luar itu yang perlu disiapkan. Salah satunya misalnya, kalau tidak ada dana kan juga repot kita mau bikin bola tahun, ya kan? Bisa saja tetap mungkin dilaksanakan, tapi mungkin lebih istilahnya sederhana lah. Tapi langsung ke bagiannya Pak Simanunggal ya, masalah dana. ini belum ke situ sebenarnya. Tapi saya mau lebih fokus, sebenarnya saya mau tanya ke Lesi Tanggang itu, bagaimana lah dulu kehidupan orang tua kita yang dulu di cara berinteraksi, dan siapa tahu apakah mungkin dulu seperti apa, di saat sekarang kita yang di perantauan mungkin caranya mungkin berbeda, dalam rangka misalnya membantu bagaimana berkontribusi untuk acara pesta Bona Tahun itu bisa terlaksana. Biasanya kalau dulu saya ingat, lain mungkin waktu masih di kampus seperti apa, bagaimana mengkondisikan itu, apakah hanya seperti tadi, hanya dilakukan di internal pengumuman, ataukah mungkin ada yang besarnya. Misalnya mungkin saya kurang tahu, melihat ke marga yang lebih di atas atau apa? Itu ada yang besar, tapi di gereja. Untuk konsumsinya itu masing-masing. Oh, bawa Masing-masing baru nanti ditaruh di berjejer deh gitu. Kalau nggak salah di kampus saya begitu ya. Kalau di Samosir bagaimana? Jadi begini, sebetulnya kita berbicara masalah ini sebetulnya aksi. Jadi kalau kita berbicara kenapa semasa saya anak-anak di perantauan ini kita disuruh berjejer di depan, lalu disuruh kita menonton. Nah, ini sebetulnya adalah upaya dari orang tua perantau terhadap anak-anak untuk tidak menghilangkan adat. Jadi mengajarkan anak sedini mungkin. Tahu, karena bagian dari adat itu, anak-anak yang lahir di perantauan, apalagi contohnya anak-anak kita berinteraksi dengan berbagai suku yang ada di sini, oleh orang tua mengupayakan itu, anak-anak dikumpul harus hadir di situ, supaya tahu sebut nama muda, bapak tua, namburu, tulang. Ini sudah bagian dari adat. Itu salah satu cara belajar bertutur. Cara belajar. Jadi kalau di kampung, orang bilang, "Oh putana jolo martu pasara gudi binukan di perjolo itu tahun dapat budi."
datang kita ke perantauan. Oputa na joro martumpo sarakupi mardalan di padengkar-dengkar. Apa yang ditentukan oleh Oputa na joro di hutan napapudi yang kurang tapadengkar-dengkar. Itu, jadi upaya untuk padenggaton adat itu untuk dikenal oleh para kaula muda, generasi berikutnya. Jangan hilangkan adat itu dari dirimu sebagai kaum orang Batak yang memang dilindungi adat mulai dari lahir sampai mati. Maka kita kumpul anak-anak. Contohnya di saya bercecer di depan. Buatlah bodak. Oh, nanti anak-anak berpikir, oh manortor begini. Ya toh? Oh, berarti yang datang ini sama bapak saya itu di sini berarti kalau di Parna udah. Ya. Maka yang datang itu Amangboru, Namboru. Kan? Contoh seperti itu. Oh, berarti Namboru, Amangboru itu harus sujud kepada hula-hula. Ini bagian dari action ya yang dilaksanakan di tempat perantauan. Itu sebetulnya. Berarti supaya dikenal. Supaya tahu mana tulangnya. ya bukan mana tulangnya. Ini sebetulnya lebih lagi ke arah yang tulangnya itu apa? Yang abang muda itu, bapak tua itu apa? Namboru itu apa? Nah kemudian dalam teknis pelaksanaannya, yang sujud sebetulnya siapa? Yang minta maaf itu siapa? Tidak mungkin hula-hula minta maaf sama boru. Kan begitu. Tapi mamulosi iya. Ya toh? Maka antara nomor donga tubuh apa? Ya. Siapa sebetulnya yang minta maaf lalu bersalaman dan lain sebagainya pada saat akhir tahun itu? Yang muda datang kepada yang tua. Donga tubuh itu ya tidak bisa saling menyalahkan, makanya dibilang mana. Tidak boleh kita menyalahkan donga tubuh, tidak boleh kita disalahkan dan bertindak terhadap yang fatal, yang norma, yang fatal terhadap donga tubuh. Jadi ini kan sebenarnya tadi kalau dengarkan berinteraksi dari satu filosofi dasar hidup orang Batak. Yang tadi mungkin tidak meskipun sudah dijelaskan tapi mungkin Daliana Tolu itu. Betul. Betul. Jadi tadi Tulan sudah sampaikan dan ternyata ini terlaksana di dalam acara Bona tahun itu. Iya. Nah, itulah makanya saya bilang tadi. Kalau dari secara monoton waktu, ya waktu dan monoton, seperti itu mulai dari belum ada agama, belum ada gereja biasa, itu sudah ada, ya sudah ada. Jadi berarti bagaimana yang bukan nenek moyang kita harus ikuti. Disinilah wadah bermaaf-maafan, kan? Untuk memaafkan dan dimaafkan di sini. Nah, kalau di kampung sebetulnya pada umumnya tidak kumpul. Di gereja ya? Tidak, di gereja itu ya pada sudah jelas kok. Gereja itu dong. Tapi kalau di kampung itu biasanya satu opung. Oh, satu opung. Ya, opung contohnya duduk di sini opung doli, opung boru. Ya toh? Di sana kita semua anaknya dan gurunya punya semua. Barislah kita di sini. Siapa yang lebih tua itu yang duluan sungkem. Matsoba. Ya, sahabat Matsoba. Lalu diucapkan di situ. Bolo adong salah bapak. Kan? Kalau dia menyebut bapak, mama, dong, kalau ke mama contohnya. Lupakanlah itu seperti merupakan tahun 2023. Salah satu contoh, ya. Doakanlah saya, urasilah saya, ya, supaya tahun 2024 ini saya berubah. Bisa. Apa keinginan kita? Mudah-mudahan jadi kehendak, belajar kita pun. Gitu. Jadi biasanya baris itu. Lalu kemudian anaknya yang sulung dulu di sebelah sana lagi. Oh, nah, di sebelah itu biasanya satu opung. Nah, kalau kita berinteraksi di tahun baru, ya toh, kita pihak boru pergi ke rumah yang ulang-ulang. Atau kita yang adean pergi ke rumah yang kakak. Kalau tidak ada kumpulan sahut. Taruhlah contohnya saya di kampung. Di kampung saya itu sudah ada berapa opung. Nah, yang tadi itu kumpul hanya satu opung yang saya umpamakan tadi. Tapi kalau opung lain perlu juga berinteraksi, mohon maaf, ada kesalahan, mohon doa untuk kebaikan tahun 2024. Kita yang pergi ke rumahnya. Jadi bukan. Nah, kenapa sekarang terjadi seperti itu di sini ada kumpulan? Ya toh, kumpulan. Di sinilah sebetulnya kumpulan itu wadah kita bagi orang Batak
bertemu dan dipertemukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mempersingkat waktu lah, supaya jangan ada yang kelewatan. Oh, ya. Contoh ya, saya belum Karena- ke Sianipar. Ya. Contohnya, wah, belum saya Sianipar tapi saya belum pergi ke rumahnya. Nah, tempat inilah lapor ini, apa namanya ini? Resto. Resto Batak Papua. Di Batak Papua. Batak Papua inilah nanti menjadi wadah, Betul. sarana, Sarana. ya untuk kita kumpul di sini. Jadi tidak ada lagi istilah. Kenapa saya bilang sampai ke umum adat? Ya, pernah nggak ada bentuknya Pak Bupati Kompas? Dia orang Jawa tapi pilot Batak itu dia kuasai semua. Tarobo di upasan. Dia buat upasan di situ. Pak minta itu pun lewat HP. Lewat HP. Dibaca. Dia bilang di situ, kalau kami pun tidak datang, anggap saja lewat HP ini kami sudah datang minta maaf. Ini sebetulnya yang dilihat HP atau wajah boru. Makanya ini komentar, tidak boleh memakai itu, kalau sujud ke ula-ula atau kelebihan Tuhan. Mestinya kita datang. Ya toh, karena kedatangan itu sudah merupakan kebiasaan dari sejak nenek moyang kita, lalu kemudian dipadukan dengan agama. Ya. Jadi saya pikir ke norma-norma inilah, makanya saya bilang tadi, ada dia masuk kebiasaan, dia masuk di adat, dan dia masuk di umum adat. Kenapa tidak di umum adat? Pasti sebagai hula-hula contohnya, Mas Sorodo, amani ahendo, nayang tong. Yang berpangkat enggak, maksudnya Langsung dia bilang, Mas Sorodo, itu. langsung keluar bahasa serapah di sini. Ya toh? Keluar bahasa serapah. Berarti menambah dosa. Ada keuntungan kita di tanah perantauan. Ada kumpulan marga-marga di tanah perantauan. Karena tidak ada lagi di situ yang tertinggal antara hula-hula, burung, tubuh, semua sudah ada di situ. Ya, mudah-mudahan nanti tempat ini menjadi sarana untuk kita di lain waktu. Luas ke depan stadium, bikin hotel sudah bisa. Jadi kepada semua orang Batak yang ada di Manokwari, ya, ini sarana ini cukup untuk berkumpulan. Ya, di sini kita berkumpul, saling memaafkan dan lain sebagainya di tempat ini dan cocok. AC ada, terus makan apa yang Tapi kayaknya tidak lebih ke situ sebenarnya bicara kita. Mari kita begini. Jadi saya mau ingin Tapi sama tanya dulu, Mak. Boleh ya? Boleh. Kalau kami sama moderator di zaman milenial, Bapak dua ini di zaman Bahola dulu. Nah, kalau di kami sekarang hula-hula yang datang ke Bolu, itu bagaimana? itu sebetulnya yang tidak boleh. Ini Hula-hula datang Hula ke yang datang Bolu. ke Bisa. Itu manat ini bukan. Elek margoru. Elek mar Somba. Sumpah hula-hula. Harus Bolu yang dulu. Iya, Nah, ini betul. hula-hula yang ini bagaimana? jadi sebetulnya itulah pintarnya nenek moyang kita pada zaman. Ya. Pada zaman dulu itu satu filosofi yang dikeluarkan untuk tidak terjadi satu norma yang Putus. kaku, yang kaku. Artinya kalau hanya baru yang datang ke hula-hula itu apa? Sopan. Kan begitu. Itu sopan. Ya. Dan itu sepantasnya. Tapi ada hula-hula ya yang longgar. Ya toh? Ya, karena saya merasa hula-hula pernah saya salah sama guru saya ini sudah saya elek. Makanya nenek moyang kita elek Berburu. Iya. ya toh? Dia pergi mengelek ke sana. Betul. Tetapi di dalam norma Batak, ya di dalam norma Batak dia tersinggung. Merasa malu, ya dalam norma Batak. Hula-hula saya yang datang ke saya. Padahal hula-hulanya itu karena pernah merasa bersalah sama gurunya, maka perlu dielek, dirayu, ya supaya saling memahami. Inilah sebetulnya kepintaran yang kita. Bahwasanya kita sebetulnya tidak ada tingkat-tingkat ini. Artinya sekarang ada 3 ini. Ya toh? Setanggang bisa kawin dengan sinaga. Tapi sinaga juga ada kawin dengan setanggang. Nah, begitu. Jadi tidak kaku. Artinya di situ, tapi tetap diingat. Bila kau memang pada saat ini boru, maka kau di pihak ini. Kalau kau dengan tubuh pada saat itu yang tidak bisa
dirubah. Makanya saya bilang tadi, momen pada waktu tahun baru itu ada secara monotonisasi, itu adalah kebiasaan. Secara adat, Nilai-nilai yang tadi nilai tadi baru datang, ya. Nah, kalau baru tidak minta maaf kepada orang tua, nanti diserapahi. Ya, kalau zaman itu nenek moyang kita, Tuhan dekat. Dia bilang, kan ada sumpah serapannya orang Batak, banyak. Tapi dia bilang, ribur lah, inilah. Ada kalanya itu terwujud kalau memang benar. Tuhan benarkan. Jadi sebetulnya, ya, ini kan kita sekarang itu fokus kita masalah Bonatahun. Ya, Bonatahun. Jadi saya sudah terlalu jauh sebetulnya keluar, tetapi tujuannya itu adalah normal Bonatahun. Jadi di tempat Bonatahun ini, kenapa Mbak Sihat tadi bilang, Pak, saya anak itu disuruh baru di depan baru disuruh manortor. Itu adalah bagian dari adat. Disuruh yang paling tua di belakang, baru yang di depan. Itu juga normal. Makanya saya bilang kebiasaan adat dengan hukum ada di situ. menjadi satu Ya, dirangkum di situ karena itu adalah sebetulnya begini. Ada salah satu hal yang perlu kita tahu di situ. Ada kesedihan di dalam kehidupan itu, kita melangkahi kegagalan, keberuntungan, kesedihan, ya. Terjadi pada tahun berjalan. Tahun baru itu di situ sebetulnya harus dilepaskan. Ya, ada kemarahan, ya, ada kesalahan, ada kebaikan. Di situ tenang. Semua di situ dan disitulah terbuka semua mulailah angkul dan lain sebagainya. Dan saya memang jujur saya harus salut, ya, harus salut ke kita yang merantau. Ya, kita yang merantau. Kalau saya dulu ke sini tahun 80, itu belum semua marga punya kumpulan. Ya, Betul. Belum semua marga. Betul. Jadi artinya boleh bisa dikatakan mungkin karena semakin banyak sudah orang Batak sudah. kita harus mengetahui definisi kumpulan. Ya. Kumpulan adalah lebih dari 1-2 orang. Betul. Kan begitu. Nah, kalau 1 orang ngapain berkumpul? Kan begitu. Nah, di saat kumpulan inilah sebetulnya kita menunjukkan norma kita sebagai norma orang Batak, ya tahu, yang tahu apa dan lihat dulu kepada siapa dan siapa. Kan begitu. Ini satu kebaikan dan saya salut sama pendahulu kita yang ada di tanah Papua ini khususnya, bahwa mereka itu membuat wadah seperti ini untuk tidak meninggalkan adat Batak, kebiasaan Batak, adat Batak, Batak. Ya saya pikir begitu. Tapi Tema kita dulu. Bagaimana tuh? jadi yang tadi Bapak Renat sampaikan, kalau opung Bapak yang pertama kan, tadi terlewatkan, jadi saya teringat tadi. Wah, ini memang betul yang pas tangga kan 80-an kan datang ke Manokwari. Berapa? Tahun 98. Jadi kebetulan orang kita, orang Batak masih sedikit. Dan Mama, Bapak dapat jodohnya dari seberang, Toraja. Karena pada waktu itu sebelum Batak Tidak ada itu lagi persoalannya. iya. Jadi ini kebetulan Mama jadi dapat ini kan suku Toraja kan, Dia bikin baru Boru Simorangkit. Jadi pas begini waktu itu keluarga dari Bapak kan harus sombong marula-ula kan ke keluarga Toraja. Ya. Nah, itu menarik. Nah, itu coba mungkin bisa di itu kan harus kan yang tadi kan yang kita pas tanggang ngomong kan. Jadi kebetulan Mama dengan Bapak ini sudah dianggap orang tua di keluarga Toraja waktu itu. Jadi mereka juga belum punya wadah waktu itu, ikatan kerukunan keluarga Toraja. Jadi pas kumpul-kumpul, jadi mereka sepakat keluarga pada waktu itu yang orang-orang tua menunjuk Bapak sebagai ketua. Nah itu kan salah kalau kita untuk orang Batak kan, dari posisi Boru kan. Nah kebetulan Mama Boru Toraja kan, jadi keluarga dari Mama datang ke rumah, bagaimana
Mas Manungkalit bisa nggak kita kumpul-kumpul bikin wadah? Karena waktu tahun 80-an kan masih sedikit kita dari keluarga Toraja. Toraja baik Batak ya. Jadi ini kumpul atau jadi mereka sepakat. Waktu itu belum ada wadah, Bapak lah yang ditunjuk sebagai ketua kerukunan Toraja pada waktu itu. Nah, saya juga pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih buat keluarga Tulang. Toraja, Tulang, ya, Tulang kan? Tulang saya dari suku Toraja ya. yang dimana bukan dipercayakan, sudah ditulis di buku bahwa memori bahwa inilah yang mantan-mantan kita buat kerukunan Toraja ini hadir di Manokwari ini nama-namanya. Oh, itu sudah ada arsipnya. Ada. Waktu Jadi opung waktu itu Peresmian Tongkonan. oh, di Toraja. jadi nama opung itu ada tercatat di buku memori dibacakan. Jadi saya itulah bagaimana waktu pada saat itu masih sedikit kita orang bapak dengan mama di sini kan, dari pihak Toraja maupun pihak bapak. Jadi Tapi mungkin dalam perjalanannya waktu itu mungkin hanya opung itulah yang di luar suku Toraja yang iya bisa itu. Jadi sebetulnya begini. Itu makanya mungkin harus dicatat juga kan. Iya. Jadi kita sebetulnya sekarang begini. Sama marula-rula kan. Kita bicara masalah. Iya. Sebetulnya kalau kita mau bicara secara dongeng, secara dongeng, bahwa Batak dan Toba itu kakak adik dengan Toraja. Baik sisi adatnya yang hampir mirip-mirip, ya. Marganya juga. Marganya juga hampir mirip-mirip. Hanya di sana berlaku matrilineal dengan matrilineal. Nah, sekarang bagi Toraja itu tidak ada Amang Bau, tidak ada Haduli. Nah, di bahasa Indonesia kan Amang Bau dan Hadoli di Amang Bau berarti Desa. Kalau di Batak itu ada curang di sini. Nah, orang Toraja tidak. Maka bagi orang Toraja itu, ya, saya juga dulu ikut Toraja, pulang Toraja. Saya begini berpikir masalah hal itu. Haduli dengan Amang Bau dan Inang Bau ya. Amang Bau bersama pelukan. Kita di Batak itu beda. Mau akhir tahun kah, mau kerinduan kah antara Simatua dengan Parumain tidak boleh. Toraja boleh. Nah ini bagi Toraja itu siapa yang tertua? Ya. Itu. Makanya mereka itu artinya Manungkalit pernah jadi ketua karena dia yang tertua di Toraja di sini. Itu teringat kata seperti itu. tadi itu ya. Beda dengan kita Batak. Tadi kan teringat Pak Renat mengenai opung kan datang tahun berapa kan? Nah, jadi saya pas 80-an itu sudah karena ikatan ini contohnya orang bapak dengan ini mama kan. Jadi wadah itu belum ada. Kumpulan-kumpulan itu belum ada. Nah, waktu jangankan orang Batak, orang Toraja dari suku mama juga belum ada. Nah, makanya 80-an terbentuklah dari kerukunan keluarga Ahmad. Jadi bapak dianggap orang tua. Jadi itu. Dan memang tapi di sini juga kita kalau dia bilang itu Pak Manungkalit, Pak Sinaga, terus Pasaragi itu semua orang, semua orang tua mereka ini dulu angkatan Taspos. tenaga sukarela anak Papua. Itu yang juga bisa dikatakan relawan Trikora dulu ya. Ya, termasuk opungnya, bapaknya. Jadi saya pikir begini. Dan jasa itu dihargai oleh pemerintah daerah. Dari Trikora. Jadi dan kalau saya pun juga saya secara pribadi sesuai dengan norma Batak. Ya, di sini dulu ada si Pasaribu. Ya, dia juga termasuk penerima Trikora tahun 62. Kampung-kampung. Saya begini, saya menghormati mereka sebagai yang terdahulu. Inilah sebetulnya sisi-sisi norma Batak itu. Kau pergi ke sana kau siapa? Ya tak?
Kau pergi ke sana kau siapa? Kau Betul. tiap perlu itu Amanggoru, tulang apa, tapi kau di situ tertua. Maka saya pernah tertua. Tetapi tidak pernah bisa hilang apa yang dibuka Putra Jodo. Tidak boleh dong. Ya. Ya toh? Tetap Kalau bisa awal-awal, buru-buru. Kan begitu. Itu yang salah satu keunggulan orang Batak. Nah, dan kalau kita pelajari mendalam, kebetulan juga saya belajar banyak tentang adat ini. Referensi saya juga termasuk banyak karena memang saya juga Kalau saya tidak salah dengar, Lai S2-nya ambil hukum, lingkungan. Kalau sorry, S1 S1 hukum hukum adat. Fokusnya di di semua masuk hukum adat, adat Batak. suku-suku, hukum adat suku-suku Indonesia. Oh. Jadi ada. Terus referensi saya juga Profesor Dr. Umar dari Toraja, dari Makassar juga apa. Terus bahasa-bahasa dari Manado ada, dari ini ada, semua saya Nanti bisa kita buatkan satu sesi khusus untuk Ya, yang bahas. itu yang betul. Ya. Saya bilang sekarang itu yang lain itu, ya toh, itu dosen pembimbing kebetulan karena orang Makassar dosen pembimbing saya profesor itu, dia dosen 25 tahun di Medan, dosen hukum di Medan. Jadi profnya dia karena ini kelas jauh di sini kelas jauh, dia menguji saya. Setelah berbicara dengan adat Batak, langsung dia bahasa Batak. Kiri pohon nggak ada binatang. Ini orang Toraja. Berarti Profesor Toraja. Tapi saya pikir ini manusia ini orang Batak. Saya juga jadi kubu. Kiri pohon nggak ada binatang. Masalah adat Batak. Saya perbaiki skripsimu, ya, karena banyak kekurangan. Sekarang saya ajari kau untuk mempertanggungjawabkan skripsimu itu sampai sejauh mana. Jadi begini lah. Disitulah mulai saya menghormati adat Batak. Jujur. Setelah saya pelajari begini oleh bukunya Profesor Saragi, Profesor Jabar, terus saya pelajari semua apa segala macam. Luar biasa. Hukum kita Jodo membuat itu. Satu norma, adat, kebiasaan, adat dan hukum adat. Luar biasa. Dan satu filosofi yang kita tidak boleh lupakan. Putra Jolo Martoko Salagundi sampai mati pun kau tetap akan ikut apa yang dibuat. Itu loh. Dan kita tidak boleh lengkang dari situ. Nah, satu hal yang perlu kita di sini, dari berbagai segi adat itu sebetulnya masih banyak kekurangan kita di dalam perantauan. perlu perbaikan. Dan satu kekurangan kami yang lebih tua, yang mungkin sudah tua-tua dari sudah tahu adat dari kampung sana, dari Buta, kami masih punya tanggung jawab sebetulnya kepada kalian generasi yang ada. Betul. Jujur. Makanya Lai harus wajib sering-sering main-main di sini kan untuk ini referensi. Artinya seperti itu. Saya Saya menikmati kopi. saya sangat lain. Artinya saya di rumah saya juga membuat Sinaga Nabi Naik. Artinya memang betul opungnya dia memang orang warga Tubing, ya. Dia tetap namanya opungnya dulu kan Wenas, dia tetap dan tidak pernah pulang ke Medan dan dia tidak tahu apa itu di Batak sana dan sebagainya. Nah sekarang itu kalau kita berbicara intensmu ke kampung berapa kali, ya nggak usah bohong, katakan sejujurnya contoh seperti itu. Tapi saya salut sama Lesman, mau mengikuti adat, mau ini terus hubungannya bermasyarakat secara Batak, ya padahal dia boleh dibilang ini peternakan peternakan gitu. Nah itu kan nah saya hubungkan kepada anak saya ada kekurangan. Di mana kekurangan itu? Satu hal, saya di rumah saya tidak berbahasa Ikhwan. Itu karena istri saya suku lain, saya suku lain. Jadi memakai bahasa Indonesia. Saya pernah menangis. Karena memang saya tahu bahwa saya itu bersalah sebagai orang Batak yang saya putar lagu. Itu adalah lagu Kolong Miro Katai Nampas Wani. Ada lagu yang begitu, Kolong Miro Katai. Nah,
Kemudian nanti saya bilang, dia bunuh. Masa itu teh. Jadi matikan. Jangan dibunuh lah Pak. Ya, matikan. Ngeri kali. Loh, saya marah. Karena Ya. aku itu enak. Ya. Kenapa kau matikan? Langsung dia bilang, tidak sopan itu bahasa Batak. Tai, apa itu? Bapak bilang tidak boleh bicara kotor. Nah, ini sebetulnya menjadi kekurangan. Dan kepada yang generasi kalian, contohnya generasi pertama yang ada di tanah Papua ini, kami sebetulnya orang tua itu hanya punya kewajiban. Kalau kita mau berbicara dengan jujur, kami punya kewajiban dan punya utang kepada generasi-generasi yang ada di tanah Papua. Artinya kami tidak bisa menyampaikan sebetulnya apa itu adat Batak itu, apa kebiasaan, apa itu adat, apa itu bagaimana apanya itu, unsurnya itu dari mana, kemana. Belum. Saya yakin kalian yang generasi di sini ini pasti belum tahu secara menyambut. Padahal kami tahu. Tapi kami tidak bisa memberikan itu kepada kalian. Ini menjadi kekurangan. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada dengan ruang untuk komunikasi. Waduh. Iya, inilah makanya. Iya kan karena tidak ada ruang kan. Mudah-mudahan kita semua orang Batak yang ada di mana Iya. dengan kita sekarang dalam Bukan hanya di Manokwari. obrolan kita ini. Iya. Bukan hanya di Manokwari, nanti di seluruh Indonesia. Obrolan kita ini. seluruh dunia. Mudah-mudahan nanti ya toh sarana ini yang Bisa. jadi persiapkan ini menjadi sarana pertemuan untuk mengajari ya Bisa menjadi referensi pengetahuan lah. Ya. jadi saya pikir Seperti itu. Nah, mungkin terakhir saja buat lain. Mungkin ada hal yang baru yang mungkin ada disiapkan untuk Bona Tahun di Raja Sonang yang mungkin tidak sebelum-sebelumnya tidak lakukan. Adakah yang mungkin atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau dibilang ada yang baru sih tidak. Cuma mungkin lebih banyak ya jumlah. Sebenarnya kalau lihat caranya dengan dan lain-lain sama, cuman ada kemajuan. Ini yang kedua kali. Oh, Raja Sonang melaksanakan Bona Tahun di semacam di tempat di tempat publik lah ya. di luar rumah. Yang tahun lalu di Ores Kebaya di Tangerang. Itu mungkin. Ya. Jadi mengingat Saya ngomongin bilang gitu, terus kalau kita ya. di pengumuman kita tugas pos-pos nanti dalam perayaan nanti Bona Tahun, kita akan sudah diskusi. Kita kebetulan yang dapat kebagian waktu dan tempat. Jadi kami yang dari panitia akan menampilkan sesuatu. Nah, mungkin itu yang tadi dibilang Pak Stanggang itu wadah apa untuk generasi milenial ini. Jadi kebetulan Pak Tua dengan ada Nang Joyce ada buat nanti pada saat nanti tamu dengan Pak Pendeta masuk dibuat tortor penyambutan. Ya itu yang melaksanakan tuh dari pengumuman kita yang punya anak-anak gadis supaya jangan lupa. nah itu bagian Supaya jangan lupa tuh tortor. Jangan sampai menghormati dari sisi apalagi mereka sekarang sudah media sosial lebih kencang. ada. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, itu kita sudah diskusi, mudah-mudahan kita laksanakan. Mereka lagi latihan. Jadi nanti pada saat hari hanya rombongan masuk, nanti mereka yang anak-anak buru-buru kita ini, pos-pos akan menyambut. Nah, tortor itu bagaimana? Jangan sampai gara-gara media mereka lupa. Ya kan, apalagi di perantauan gini kan? Betul. Nah, itu yang Itu sedikit dari menu kami. satu hal untuk secara tidak langsung mengajari mengajari generasi iya. yang ada di perantauan Betul. ini mengetahui paling minimal ya Iya. sekecil-kecilnya mereka tahu Batak itu begini. Gitu. Iya. Bagus itu lah ya. Iya. Ya, Iya. itu tugasnya pos-pos ya. Iya. Mestinya undang saya supaya saya juga Saya lupa tadi lain. Siap. Apakah itu sah-sah saja? Misalnya kita berulah buat
Bona tahun, kita undang di luar yang entah itu punguan atau yang marga itu saja. Bisakah kita, maksudnya itu sesuatu yang wajar kalau kita undang orang dari luar punguan untuk bisa bersama-sama dengan kita, Jadi begini ya, atau lebih ini ya keluarga itu yang punguan. saya bilang. Itu yang saya bilang. Kita di perantauan itu, di zaman itu, adat Batak itu tidak kaku, tidak kaku ya. Artinya begini. Kalau contohnya kita undang hula-hula, itu hal yang wajar. Sudah seharusnya. Ya, hal yang wajar. Hula-hulanya bukan ekspos, contohnya kita undang paling minimal ketua, ya siapa ketuanya kita undang, itu hal yang wajar dan itu masih koridornya. Tetapi yang tidak, yang paling dia longgar itu kita undang kepala daerah. Satu, kita undang yang kita hormati. Ketua pungunan kok kita mampu, oke. Tapi di sini, nah itu ada juga bagian dari adat. Itu kan kebiasaan. Yeah. Tapi mengundang itu adalah bagian dari adat. Salah satu contoh, ketua IKKB. Kalau kita di sana itu ketua IKKB itu adalah Sohe, Raja Batak, Raja Jolo istilahnya. Nah di setiap marga itu, ya ada raja-rajanya. Tetapi yang tidak ada raja adatnya. Itu Raja Kuta boleh dan Raja Kuta. Tapi karena kita Lepas sambut. bukan lain-lain tempat. Oh. Ada yang Borobudur, ada Kuta mana dulu kan begitu. Maka kesimpulannya di sini undanglah ketua PB itu kan sudah masuk di sini. Wadahnya yang lebih di atas. Iya. Terus ketua IKKB. Iya. Itu normal. Normalisasi tidak Normal terlalu tuh. di sini. Iya. Tapi kalau contohnya ada juga nanti contohnya itu undang bupati terlalu besar, ya, bulannya. Yang sebagai pelindung dari setiap suku yang ada. Nah, kalau contohnya marga-marga boleh mengundang ketua tapi ya. Ketua marga. Ketua marga sudah sebetulnya itu kalau mampu, ya kalau mampu. Tapi itu sudah ekstra adat. Ya, Terlalu jauh gitu. bukan terlalu jauh. Terlalu besar. Energinya juga yang disiapkan. Iya. Iya, jadi kami di kumpulan Parna, ya Karena salah satu kumpulan yang cukup banyak. paling terbesar di seluruh Indonesia. Karena kami memang pakai terbesar. Dan ini juga termasuk masuk di dalam dari adat menjadi hukum adat. Apa yang masuk dalam hukum adat? Bahwa Parna tidak boleh saling mengawin. Itu. Nah, barang siapa ini hukum ini terjadi ada dua, itu yang disebutkan tona, tona. Kedua badan. Ini menjadi hukum. Jadi kalau ada yang melanggar ini hukum, Nah, ini sebetulnya inilah keunggulan adat Batak. Semua ada di dalam, dan kalau dilaksanakan baik. Kalau tidak dilaksanakan, tidak. Jadi tatanan adat Batak itu, kebiasaan Batak, adat Batak di dalam hukum itu semua tercover, baik dari sisi agama, sisi publik, norma kebiasaan secara horizontal dengan suku-suku lain di Batak itu ada, Maka sebetulnya kalau kita mau laksanakan sesuai dengan adatnya Okuta dari sana itu Batak paling unggul. Sepanjang yang saya pelajari dari referensi bukunya orang-orang yang prof, itu saya mempelajari itu Batak. Nanti kita akan perdalam itu lagi-lagi pada kesempatan yang akan datang, mengingat pembicaraan kita dari tadi cukup banyak, menguras energi juga, dan di satu sisi juga kebetulan Kampung Tengah ini juga harus kayaknya sudah waktunya untuk diisi.
begitu Memang kan. ada tersedia. Ah, Oh, memang Batak masa Resto, tulang saya datang kok saya tidak. Aduh. Aku pikiran, betul juga Batak Resto, disiapkan kita. Oke, jadi buat semua sobat Batak Papua yang mengikuti bincang-bincang ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, obrolan yang ada maknanya. Betul. Tidak hanya sekedar apa ya obrolan kosong, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagaimana seharusnya kita orang Batak baik yang ada di perantauan atau siapapun yang suka dengan adat istiadat, nilai-nilai hidup yang sudah tumbuh di orang Batak. Mudah-mudahan ini bisa Batak Papua bisa menjadi salah satu referensi yang sangat positif ya. Untuk kami terbuka untuk saran dan masukannya demi memperbaiki channel ini ke depan. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi. Horas. Horas, Sewi. Memang. Oh, berapa tadi? Berapa tadi? Tadi yang ikut ininya belum. Ada berapa? 1.000. Wah, luar biasa. Audio bagaimana lain? Aman? Oh, di awal. Oh. Sudah. Oh iya.